Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakiba Advola dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang six-step commutation pada motor brushless DC atau six-step commutation BLDC. Apa itu motor BLDC atau bisa disebut dengan brushless DC? Nah, motor ini sebuah motor listrik yang arusnya memiliki arus searah dan tanpa sikat atau brush, yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan lilitan 3 fasa pada stator. Komutasi arus tidak lagi dilakukan secara mekanik seperti pada motor DC konvensional, melainkan dengan cara elektronik menggunakan inverter dan sistem kendali. Posisi rotor umumnya dideteksi dengan sensor Hall atau diestimasi secara sensorless. Keunggulan utama pada motor BLDC ini yaitu meliputi efisiensi tinggi, torsi persatuan, ukuran yang besar, umur pakai lebih panjang karena tidak ada gesekan brush, serta respon kecepatan yang baik. Namun, motor ini menuntut sistem kontrol yang lebih kompleks dibandingkan motor DC lainnya. Seperti pada gambar kali ini terdapat magnet dalamnya, ada selatan, ada stator, ada rotor, ada statornya lagi, menggunakan 3 stator, 3 fase. Nah, 3 ini akan digunakan untuk six step commutation yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, apa itu metode six-step commutation pada BLDC? Nah, metode six-step commutation ini merupakan teknik komutasi paling sederhana pada motor BLDC, di mana arus dialirkan kedua dari 3 fasa secara bergantian dalam 6 langkah atau 6 step untuk satu siklus listrik. Setiap step mencakup sudut 60 derajat listrik, sehingga dalam satu putaran penuh terjadi 6 kali perubahan kombinasi skala inverter. Bentuk arus dan back EMF yang dihasilkan cenderung trapezoidal, sehingga metode ini sangat cocok untuk motor BLDC dengan back EMF trapezoidal karena grafik yang dihasilkan itu berbentuk trapezoidal. Nah, kelebihan pada metode six-step BLDC ini adalah implementasinya yang sederhana, biaya kontrol yang rendah. Namun, asumsi bahwa torsi yang konstan sering tidak sebenarnya benar. Adapun bisa ada kesalahan karena pada percobaan muncul adanya ripple torsi dan kebisingan akibat transisi arus antar step yang bersifat discrete. Pada metode six-step commutation ini, itu grafiknya tidak saling bersentuhan atau itu gantian. Pada sektor 6, D5, 1, D4, dia tidak saling satu gitu, dia bergantian, tidak menyatu dengan sensor yang lainnya atau sektor yang lainnya. Memiliki 3 fasa ABC. Ini ada fasa pertama itu pada grafik trapezoidal yang bernama merah, yang kedua itu berwarna kuning. Dia merah, jika merah high, B-nya akan low, sedangkan C-nya dia akan close. Dan sebaliknya
jadi pada step-step berikutnya. Yang kedua yaitu ada metode Synwave BLDC yang saya jelaskan pada percobaan yang ke-10 yaitu inverted Synwave, kali ini pada motor BLDC. Pada metode ini ketiga fase motor diberi arus sinusoidal karena dia berbentuk arus sinus yang berbeda fase 120 derajat. Controller menggunakan PWM pulse width modulation untuk membentuk gelombang sinus pada setiap fase sesuai dengan posisi rotor yang terus dipantau. Hasilnya, medan magnet di celah udara berputar dengan sangat halus, mengurangi riak torsi down noise secara signifikan. Metode ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan operasi halus dan kecepatan rendah, namun memerlukan pemrosesan sinyal yang lebih kompleks dan biasanya menggunakan encoder resolusi tinggi atau estimasi posisi sensorless yang canggih. Nah, ini merupakan contoh grafik pada metode Synwave pada motor BLDC. Itu berbentuk gelombang. Cara bergantian ada 3 fase dengan sudut 120 derajat, dua kali lipatnya sudut pada 6-step commutation. Fase U, fase W, fase W. Itu tidak saling bertabrakan, lalu secara bergantian. Lanjut pada metode space vector BLDC atau SVM adalah kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus yang ada pada motor brushless DC, yaitu pada tegangan fasa stator yang menggunakan VA sama dengan RIA plus L D1 DIA per DT plus EA. Kemudian ada VB sama dengan RI1B plus L plus L DIB per DT plus EB. Dan ada VC sama dengan RIC plus L D1 DIC per DT plus DT plus D plus EC, dengan R itu merupakan nilai resistansi pada fasa dan L merupakan nilai induktansi fasa. Ada IA itu arus fasa A, arus fasa B dan arus fasa C, dan E itu back EMF pada fasa A, B dan C. Kemudian rumus back EMF itu sendiri yaitu ada E sama dengan K E omega. Dengan torsi elektromagnetik dengan rumus TE sama dengan KTI. Secara umum TE sama dengan back EMF A dengan arus A tambah back EMF B dengan arus B ditambah back EMF C dengan I atau arus fasa C per B atau per omega. Kemudian rumus yang pada metode six-step commutation itu ada arus konstan atau arus ideal I sama dengan IDC arus, dengan torsi dengan rumus T average sama dengan KT per kali IDC. Namun torsi saat T sama dengan sekuensial E trapezoidal theta dengan IDC. Nah, kemudian ada rumus metode Synwave. Rumus
metode sine wave BLDC dengan arus fasa sinusoidal IA sama dengan IM sin theta, dan IB sama dengan IM sin theta kurangi 120 derajat, dengan IC sama dengan IM sin dalam kurung theta plus 120 derajat. Jika back EMF sinusoidal EA sama dengan EM sin theta, dengan torsi TE sama dengan 3/2 kT IM. Nah, kemudian ada metode space vector BLDC dengan menggunakan transformasi Clark. Itu ada persamaan matriksnya juga, IA, I alpha dan I beta sama dengan 2/3 dalam kurung 1, 0, negatif 1/2, negatif 1/2, akar kuadrat 3/2, negatif akar kuadrat 3/2, dan dalam kurung IA, IB, dan IC. Dengan vektor arus itu IS sama dengan IA plus J, I, dan B, dengan torsi TE 3/2 P VIQ, dan P adalah jumlah kutub, dengan ada itu adalah flux magnet permanen, I adalah komponen arus penghasil torsi. Nah, di sini pada percobaan pertama itu percobaan Blink. Pada percobaan Blink ini cuman hanya mengaktifkan LED blink pada ISC atau pada ini. Nah, itu ada digital red itu untuk menulis PA itu adalah 15, itu high, kondisi high, dengan LED on dengan delay 2 detik. Kemudian dia menggunakan digital red lagi dengan LED off, atau dia blink dengan cara kerja nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup dengan delay 2 detik saja. Oke. Kemudian lanjut pada percobaan blink kedua, yaitu pada percobaan blink ini pin mode menggunakan PC13 output, yaitu menulis PC13 dengan kondisi low high atau menyala mati pada blue pill. Ini hasil sama kayak percobaan sebelumnya, yaitu menggunakan ESC dengan delay 50 milidetik, sangat cepat sekali. Dia akan nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Oke. Kemudian ini merupakan hasil dari percobaan dengan metode 6-step commutation pada motor BLDC, di mana grafik pada UI pada tampilan monitor laptop akan dibandingkan atau di compare dengan hasil grafik dari osiloskop. Ini dengan PWM 5. Nah, hasilnya bahkan sama seperti pada layar laptop dengan kecepatan motor sesuai inputan yang diatur pada QI monitor. Jika kita mengubah inputannya menjadi 30 nilai PWM-nya, maka grafiknya akan berubah mengikuti sesuai inputan yang ada pada monitor, dan kecepatan motor pun akan ikut berubah seiring berubahnya inputan dan berubahnya grafik. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik pada
grafik pada oscilloscope, dia itu tidak saling bersentuhan jika menggunakan metode six-step computation. Dia akan selalu bergantian pada kondisi high dan kondisi low gitu. Next, pada metode Synwave BLDC untuk percobaan menggunakan motor, seperti yang kita ketahui pada layar monitor, dia menampilkan grafik sinusoidal yang dan juga di compare dengan hasil dari osiloskop. Kecepatan motor juga bergantung pada inputan nilai frekuensi PWM. Jika nilai frekuensi PWM 30, maka kecepatan motor akan ikut berubah menjadi cepat. Dan grafik pada osiloskop dan pada grafik pada monitor itu akan juga berubah. Semakin tinggi nilai kecepatan nilai PWM-nya, maka akan semakin tinggi nilai kecepatan motornya. Oke, ini percobaan yang kelima menggunakan metode space vector BLDC atau SVPWM. Nah, di sini inputannya menggunakan nilai frekuensi PWM. Jika nilainya diatur dengan nilai yang sangat tinggi, maka kecepatan motor akan juga ikut bertambah dan grafik pun akan ikut berubah seperti yang ada pada layar monitor dan ada pada grafik osiloskop. Grafik tersebut kita comparekan apakah hasilnya sama atau tidak. Dari hasil percobaan itu, maka grafik dengan inputan yang berbeda menghasilkan grafik yang sama pada osiloskop dan pada GUI monitor laptop. Sekian pada penjelasan six-step motor DC ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.